Bapak, Ibu, anak-anak, persekutuan keluarga, bahkan persekutuan unit Jemaat GPM Halong Anugrah yang Tuhan Yesus kasihi, selamat malam dan shalom. Di malam hari ini kita akan membangun ibadah kita bersama-sama, dan untuk mengawali ibadah kita di malam ini, kita mengundang Bapak Ibu semua bangkit berdiri, dan kita angkat pujian dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 410, Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik bagi kehidupan kami. Selaku persekutuan unit Jemaat GPM Halong Anugrah, kami boleh menyatu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat ibadah yang kami bangun di saat ini Tuhan. Kami dasari ibadah yang kami bangun di saat ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, mau jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sementara tetap berdiri Bapak Ibu anak-anak persekutuan yang diberkati Tuhan, kita angkat pujian dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 457, Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Bapak Ibu jemaat dipersilakan duduk kembali. Di saat ini kita diberikan kesempatan untuk membaca dan mendengarkan sabda firman Tuhan yang terambil dari Alkitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 44 berakhir pada ayatnya yang ke-49. Sebelum kita membaca dan mendengarkan sabda firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan berkati kami selaku persekutuan unit Jemaat GPM Halong Anugrah. Kami akan membaca dan mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Tuhan berkati kami, artikan firman ini bagi kami Tuhan, agar kami dapat memperlakukan firman ini dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 44 berakhir pada ayatnya yang ke-49 yang berbunyi demikian. Pada hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati
dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi dengan berani, Paulus dan Barnabas berkata, "Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu, kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi." Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan, dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, anak-anak persekutuan unit yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Dalam nyanyian GPM nomor 202, diciptakan oleh Bradley Epikanusa dengan syair lagunya, "Mari katong memberitakan firman Tuhan dalam kata dan perbuatan." Syair lagu ini menginspirasi kita agar pemberitaan Injil Yesus Kristus berdasar pada setiap perbuatan yang baik. Itu berarti sikap yang saling iri dan benci dalam pelayanan adalah sikap yang sangat bertentangan dengan pemberitaan Injil Kristus. Dalam bacaan firman Tuhan, ketika Rasul Paulus dan Barnabas berada di Pisidia, Antioquia, dalam rumah ibadat orang Yahudi, yakni sinagoge, Rasul Paulus menyampaikan khotbah tentang karya keselamatan Allah melalui Yesus Kristus dalam perjalanan hidup umat manusia. Dalam pasal 13 ayat 44 dikatakan, pada hari Sabat yang kedua, kembali Rasul Paulus dan Barnabas mengajar dan memberitakan lagi berita tentang Injil Yesus Kristus. Dan pada Sabat yang kedua ini, banyak orang yang datang dan berkumpul untuk mendengarkan mereka, bahkan diungkapkan hampir seluruh kota. Ternyata, Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus dan Barnabas mendapat respon yang positif. Banyak orang menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Melihat banyaknya orang yang percaya kepada Yesus Kristus, timbullah kemarahan orang-orang Yahudi karena iri hati. Mereka marah dan menghujat serta membantah semua perkataan dan ajaran Injil Yesus Kristus yang disampaikan Rasul Paulus. Namun, semua kebencian, kemarahan, hujatan, dan iri hati orang-orang Yahudi yang dilontarkan atau diucapkan kepada Rasul Paulus dan Barnabas ditanggapi tenang, penuh kerendahan hati dan kasih sayang. Paulus dan Barnabas menjelaskan hujatan itu dengan berani dan tegas bahwa Injil Yesus Kristus yang mereka beritakan itu dengan berani yang ditujukan kepada orang-orang Yahudi, tetapi kepada semua orang dari suku bangsa di dunia, dan bagi orang-orang yang sungguh percaya, maka sesungguhnya mereka akan diselamatkan. Melihat peristiwa itu, semua orang yang hadir merasakan kasih Allah melalui kehadiran Paulus dan Barnabas yang adalah Rasul Allah. Bukan itu saja yang mereka rasakan, tetapi mereka dituntun oleh kuasa Roh Kudus untuk memahami apa yang disampaikan oleh Paulus dan Barnabas. Mereka semua menjadi percaya dan Injil Yesus Kristus semakin tersebar luas. Persekutuan unit yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Melalui berita kesaksian firman Tuhan ini, kita diajak untuk semakin membaharui diri dengan tuntunan Roh Kudus, agar dengan rendah hati dan penuh kasih sayang, kita dapat memberitakan Injil Yesus Kristus
lewat sikap dan perbuatan kita. Jika kita menghadapi berbagai tantangan seperti yang dialami oleh Rasul Paulus dan Barnabas, janganlah kita membalasnya dengan perbuatan yang sama seperti orang-orang Yahudi yang selalu menghujat dan iri hati. Tetapi tetaplah melakukan kebaikan, sebab Tuhan Yesus Kristus yang empunya pekerjaan ini tidak akan meninggalkan kita sendiri. Kita harus pahami bahwa tujuan hidup orang percaya adalah menjadi agen atau penyalur dan penyebar keselamatan Allah bagi umat manusia di dunia. Marilah kita selalu membagi pengalaman iman yang kita alami dalam karya kuasa Yesus Kristus sebagai sesama kita, agar mereka memperoleh anugerah Allah. Jadilah pemberita Injil dalam kata dan perbuatan nyata di setiap langkah hidup kita. Amin. Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, kita masuk dalam saat teduh untuk merespon firman Tuhan kita. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Bapak Ibu persekutuan unit yang diberkati Tuhan, di saat ini kita angkat pujian dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 184, Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli. Untuk itu, kita menjemput Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Kita akan mengaku iman kita bersama-sama dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu persekutuan dipersilakan duduk kembali. Di saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kita sebagai tanda-tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Sebelum kita memberikan persembahan syukur kita berdoa. Ya Tuhan, di saat ini, di dalam ibadah unit yang kami bangun ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan-persembahan syukur kami. Tuhan, terimalah persembahan syukur ini Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan, karena Tuhan telah melimpahkan berkat dalam kehidupan kami dari hari lepas ke hari. Tuhan, terimalah persembahan syukur ini untuk menjadi perluasan pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini, lebih terkhusus
di Jemaat GPM Halong Anugerah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Korban yang Agung kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Untuk mengiringi persembahan syukur kita di saat ini, kita angkat pujian dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 393, Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, di saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Dan doa syafaat ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami yang akan kita ucapkan secara bersama-sama. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan begitu baik bagi kehidupan kami. Di malam ini Tuhan, kami boleh membangun ibadah unit persekutuan Jemaat GPM Halong Anugerah yang boleh kami bangun bersama. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat kidung-kidung pujian yang boleh dinyanyikan. Bahkan sabda firman Tuhan yang sudah boleh kami baca, kami dengar, sekaligus renungan yang boleh kami dengar bersama. Tuhan berkati kami semua, agar kami dapat memperlakukan firman ini dalam seluruh perjalanan hidup kami bersama dengan Tuhan. Ya Tuhan, di malam ini kami berdoa bagi persekutuan unit di Jemaat GPM Halong Anugerah ini Tuhan. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kehidupan keluarga-keluarga kami dengan seluruh tugas dan tanggung jawab pekerjaan-pekerjaan kami Tuhan. Tuhan, kehidupan kami seutuhnya kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai, Tuhan memberkati dalam seluruh perjalanan hidup kami. Ya Tuhan, persekutuan unit di tengah-tengah Jemaat GPM Halong Anugerah ini Tuhan. 19 unit di jemaat ini Tuhan. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati dengan kehidupan pribadi rumah tangga yang berperan fungsi sebagai orang tua, papa, mama, opa dan oma di tengah-tengah kehidupan keluarga. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati seluruh pekerjaan, usaha-usaha apapun Tuhan. Tuhan lihat itu, Tuhan berkati dalam seluruh upaya dan usaha mereka, agar mereka tetap menikmati berkat yang berkecukupan yang Tuhan Yesus anugerahkan dan Tuhan Yesus limpahkan di tengah-tengah perjalanan hidup, kehidupan keluarga-keluarga kepunyaan Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa bagi anak-anak kami dalam masa-masa pertumbuhan, dalam pendidikan-pendidikan yang mereka jalani, dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi Tuhan, dalam seluruh tugas dan tanggung jawab mereka, meskipun saat ini mereka hanya belajar di rumah, lewat media-media online, lewat media apa saja Tuhan. Tuhan berkati, karena kondisi pandemi ini Tuhan, sehingga mereka harus belajar di rumah. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar lewat hikmat-Mu, lewat curahan Roh Kudus-Mu Tuhan, mereka dapat belajar dengan baik untuk meraih cita-cita mereka ke depan. Anak-anak kami Tuhan yang ada di tanah-tanah rantau karena pekerjaan maupun pendidikan, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati mereka, jaga lindungi mereka Tuhan, agar lewat campur tangan-Mu, lewat tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, lewat penjagaan Tuhan,
mereka selalu aman bersama dengan Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kehidupan keluarga-keluarga di Jemaat GPM Halong Anugerah ini Tuhan, seutuhnya kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus menyertai dan memberkati. Karena pandemi virus corona ini Tuhan, mungkin penghasilan belum seperti sedia kala, belum mencukupi. Tetapi kehidupan keluarga-keluarga ini tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan mereka tetap rela memberi untuk pekerjaan Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus selalu dan senantiasa menyertai dan memberkati mereka. Berikanlah berkat yang berkecukupan bagi kehidupan keluarga-keluarga mereka ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa bagi orang tua janda duda, yatim-yatim piatu dalam jemaat ini Tuhan. Tuhan menyertai memberkati mereka dengan janji penyertaan-Mu Tuhan, agar kehidupan pribadi rumah tangga mereka selalu dijaga dan dilindungi oleh Tuhan, dan mereka tetap menikmati berkat-berkat yang berasal dari Tuhan Yesus sendiri. Ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada dalam penderitaan sakit apa saja Tuhan, maupun saudara-saudara kami yang terpapar virus corona. Biarlah Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus memberkati kehidupan mereka, pulihkan mereka Tuhan, berkati makanan, minuman, obat penawar, sampai vitamin yang mereka konsumsi, agar mereka dapat mengalami kesembuhan dan pemulihan, karena pengharapan hidup mereka, Tuhan adalah dokter dan tabib yang agung. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa bagi para medis, dokter, dalam seluruh tugas dan tanggung jawab mereka, pelayanan mereka bagi pasien-pasien yang sakit maupun pasien-pasien yang terpapar virus corona. Biarlah Tuhan jaga kehidupan pribadi rumah tangga mereka, karena pekerjaan mereka sangat berisiko tinggi ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami berdoa bagi pemerintahan ini Tuhan, pemerintahan pusat, Provinsi Maluku, Kota Ambon, Desa Halong, RT RW dan seluruh pemerintahan ini Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dalam pekerjaan pelayanan mereka kepada masyarakat. Biarlah apa yang mereka kerjakan seturut kehendak-Mu Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami berdoa bagi keadaan ini Tuhan Yesus, keadaan yang kami alami karena virus corona ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Tuhan adalah juru selamat kami. Kami yakin Tuhan Yesus akan memulihkan keadaan ini Tuhan, agar apapun yang kami lakukan, pekerjaan kami, pelayanan kami, dapat kami lakukan seperti sedia kala. Dan keadaan ini Tuhan pulihkan, agar keadaan ini dapat aman kembali, dan hidup kami selalu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi gereja-Mu ini Tuhan, Gereja Protestan Maluku, Jemaat GPM Halong Anugerah, dalam seluruh tugas dan tanggung jawab pelayanan, Ketua Majelis Jemaat, Pendeta Jemaat, Penatua Diaken Tua Gama, dan seluruh perangkat pelayan di masing-masing wadah pelayanan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati. Bahkan kepengurusan unit Tuhan menyertai dan memberkati dalam melakukan seluruh tugas dan pelayanan mereka. Tuhan menyertai kepengurusan dari ketua sampai keanggotaan. Tuhan menyertai memberkati seluruh pelayan ini Tuhan dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan kami, agar kami dapat memperlakukan seluruh tugas pelayanan ini dengan penuh damai dan sukacita. Dengan hikmat dari Tuhan, kami dapat melakukan dengan setia ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami berdoa bagi persembahan syukur kami yang telah kami beri. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dalam seluruh tugas pelayanan ini Tuhan, menjadi alat yang kecil untuk pelayanan, untuk kesaksian pelayanan-Mu Tuhan di jemaat ini, bahkan menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan keluarga-keluarga yang telah memberi. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Bapa di sorga. Inilah doa kami Tuhan. Tuhan Yesus dengar, Tuhan Yesus jawab seturut kasih dan sayang-Mu Tuhan. Lalu kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami. Kami akan mengakhiri doa kami ini Tuhan dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Demikian pengungkapannya.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, anak-anak persekutuan yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita menjemput semuanya bangkit berdiri. Kita angkat pujian dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 381, Yang Maha Kasih yaitu Allah. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur karena ibadah yang kami bangun di malam ini Tuhan boleh usai. Tetapi tugas dan tanggung jawab kami masih terbentang jauh. Untuk itu Tuhan, kami mohon berkat dan penyertaan Tuhan menjadi bagian di tengah-tengah kehidupan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus mau tinggal menyertai, memberkati kehidupan persekutuan unit di tengah-tengah jemaat GPM Halong Anugerah, kehidupan keluarga-keluarga kepunyaan Tuhan, negeri dan jemaat kami hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat persekutuan yang diberkati Tuhan, ibadah kita di malam ini telah selesai. Bapak Ibu punya selamat malam dan shalom.